kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Anggota DPRD Sulawesi Tengah menyerahkan 2 pucuk senjata api rakitan hasil temuan warga. Polres Morowali menetapkan 3 tersangka kasus penyerangan di kawasan PT IMIP Morowali. Harga cabai anjlok di pasar tradisional Palu dalam 2 pekan terakhir. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kota Palu kembali anjlok. Bahkan harga bumbu dapur tersebut merosot hingga lebih 100%. Penurunan drastis harga ini menguntungkan konsumen namun merugikan pedagang. Sejak 2 pekan terakhir ini, harga cabai jenis keriting maupun rawit di Pasar Impres Manonda maupun Pasar Masomba Palu menurun drastis. Harga cabai yang semula Rp70.000 per kilogram kini anjlok menjadi Rp30.000. Menurut para pedagang, turunnya harga dipicu suplai cabai di pasar menumpuk setelah hasil panen meningkat. Sementara itu, permintaan konsumen justru menurun. Distribusi cabai keluar daerah juga terkendala transportasi. 35, eceran kami 34. Dari yang lalu kan sampai 50, 60. Faktor pengiriman turunnya barang itu karena pengiriman. Kalau pengiriman itu lancar, Mas, otomatis barang apa saja 9 bahan pokok ini pasti akan melonjak tinggi. Hanya ini sih gagal pengiriman biasanya, karena kalau masuk lagi pengiriman naik lagi. Kayaknya ini sih rawit sama ini keriting juga turun. Para pedagang berharap harga cabai bisa kembali normal sehingga kembali memberikan keuntungan. Meski di sisi lain kondisi tersebut menguntungkan para pembeli. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Pawai Karnaval dan memperingati hari lahir karena saking semangatnya terharu. Ratusan siswa dan siswi di Kota Palu ini mengikuti pawai menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Kamis pagi. Arak-arakan pawai beratribut merah putih ini juga diikuti 200 mobil hias. Pawai ini sekaligus dirangkaikan karnaval memperingati milad ke-98 Al-Khairat. Pawai dimulai dengan titik start di depan Kompleks Al-Khairat, Kota Palu pada pukul 8 pagi. Mereka bergerak mengelilingi Kota Palu sambil melantunkan salawat. Karakter masing-masing peserta unik-unik, mulai dari atribut nuansa merah putih, ada pula yang menggunakan pakaian tradisional suku Kaili. Kegiatan ini melibatkan siswa dan siswi dari seluruh jajaran Madrasah Al-Khairat, organisasi hingga badan otonom. Bahkan ratusan dosen di kampus Universitas Al-Khairat juga ikut memeriahkan karnaval tersebut. Tujuannya untuk menguatkan rasa cinta tanah air sekaligus menanamkan nilai-nilai yang diajarkan Sis Al-Jufri yang juga dikenal dengan sebutan guru tua. Tepat dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, ini momentum yang sangat tepat untuk menggairahkan kembali rasa cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus menanamkan rasa solidaritas, menghimbau agar masyarakat bersama-sama di dalam keragaman, meningkatkan rasa persatuan yang tinggi di dalam rangka ber-Indonesia ini, dan tentunya menanamkan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh guru tua. Sebagai abang Al-Khairat, saatnya lah kita menunjukkan bagaimana nilai-nilai itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari nilai Pancasila. Menjelang HUT Republik Indonesia,
kegiatan ini menjadi momen yang tepat untuk menanamkan solidaritas dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Mereka tampak antusias mengikuti gelaran pawai dan karnaval tersebut. Pawai tahun ini mengangkat tema Hari Kemerdekaan dan Kepahlawanan Guru Tua. Bukan sekedar pawai, panitia juga menyiapkan total hadiah hingga belasan juta rupiah bagi konsep dan hiasan terbaik dari para peserta. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sekelompok orang tak dikenal membawa senjata tajam menyerang kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat malam. Aksi ini dipicu tewasnya seorang pemuda akibat dikeroyok polisi dan petugas keamanan. Polisi menetapkan 4 tersangka kasus penyeroyokan terhadap MR yang memicu terjadinya kerusuhan di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah. Keempat tersangka kini ditahan di Mapolres Morowali. Puluhan mahasiswa tergabung dalam Forum Mahasiswa Parigi Mautong menggugat berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah Senin siang. Mereka menuntut penghentian aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Parigi Mautong. Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu naik kelas menjadi bandara internasional bersama 35 bandara lain di Indonesia. Penetapan ini tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor 37 dan nomor 38 tahun 2025. Belasan petugas gabungan Bea Cukai dan Subden Pom Morowali melakukan operasi pasar gabungan di Kecamatan Bahadopi, Kabupaten Morowali, Selasa siang. Petugas menyita ratusan bungkus rokok ilegal dari berbagai kios dan warung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita seputar Sulawesi Tengah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel lagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.